Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya friendku? Semoga sehat, seger, waras selalu. Oke, di episode Ngulas Bis kali ini kita akan sedikit bernostalgia dengan PO yang satu ini pada era Pantura dulu. Dan mungkin banyak dari kalian yang pernah merasakan masa-masa atau momen-momen kenangan dengan PO ini di zaman itu. Oke lah, langsung aja kita akan ulas bersama di Ngulas Bis. Pada era tahun 90-an hingga 2000-an, sebelum banyaknya infrastruktur berupa jalan tol yang seperti sekarang ini, jalur Pantura Barat yang ruasnya terdiri dari kota Subang, Indramayu, Cirebon, Brebes, Tegal, Pemalang, dan Pekalongan ini menjadi rute yang banyak dilewati bis akap dengan tujuan Jawa Tengah hingga Jawa Timur dari arah Jakarta atau sebaliknya. Begitu juga dengan PO Sinar Jaya, di mana kala itu telah punya beberapa trayek di Jawa Tengah seperti Brebes, Tegal, Pekalongan, Purwokerto hingga Wonosobo yang tentunya lewat jalur Pantura Barat itu tadi. Jalan tol kala itu cuman sampai di Cikampek aja, selanjutnya perjalanan dilanjutkan dengan jalan Pantura ini yang mana kala itu diwarnai dengan banyaknya bis yang berlalu lalang. Hingga tak jarang juga kita disuguhkan aksi-aksi beradu skill dan kecepatan dari beberapa bis akap. Dan Sinar Jaya di era itu telah menjadi PO besar yang punya banyak pelanggan di daerah Ngapak. Ya, jadi nggak heran kalau saat itu armada dari Sinar Jaya banyak yang sering warawiri lewat jalur Pantura ini. Kebanyakan armada dari Sinar Jaya kala itu bersasis Hino AK dan Hino RG. Kedua varian sasis dari Hino ini cukup melegenda yang terkenal dengan tarikan galaknya dan dibalut dengan bodi dari karoseri Laksana dan Rahayu Sentosa, menambah kesan garang pada armada Sinar Jaya saat melaju di trek Pantura. Sinar Jaya juga seringkali terlibat dalam adu balap dengan beberapa PO lainnya lintas Pantura seperti PO Dewi Sri, Dedi Jaya yang jadi rival di rute itu, hingga PO Cirebonan seperti PO Sahabat, Bineka, Setia Negara, dan Luragung Jaya. Sangat meriah sekali ya sirkuit Pantures kala itu. Dan Sinar Jaya juga bisa banter-banter kala itu ya karena disponsori oleh Solar Cor. Driver dan kru gak usah pusing-pusing lagi mikirin uang solar yang bakalan sisa apa nombok. Nah, karena itu Sinar Jaya pernah jadi the king of Pantura atau rajanya Pantura, dengan jumlah armada yang banyak dan laju dari bis Sinar Jaya yang banter-banter, blong kanan, seset kiri, sampai buka jalur lawan arah. Hampir semua Sinar Jaya lari semua kala itu, dan yang jadi legend dulu ada di MI 41J julukan Gajah Putih Jakarta Wonosobo. Bantere ora umum dengan Pak Wahid yang jadi aktor di baliknya. Sang driver maestro yang skillnya nggak ada obat, selalu banter dan perhitungannya itu selalu pas. Mungkin kalian ada yang pernah ikut armada di MI 41J Gajah Putih ini, boleh dong share pengalaman kalian di kolom komentar. Cukup lama Sinar Jaya jadi raja Pantura, di saat itu juga sisi buruknya perlahan mulai terlihat. Tingkat laka yang terjadi terus meningkat hingga Sinar Jaya dicap sebagai PO yang ugal-ugalan dan mulai ditinggalkan para penumpangnya. Manajemen dari Sinar Jaya mengetahui hal itu dan merespon dengan memulai melakukan pembenahan agar bisa mendapat kepercayaan dari para penumpangnya lagi. Sinar Jaya akhirnya pun berubah, bukan lagi kecepatan yang jadi daya tariknya, tapi keselamatan, kenyamanan, dan tarif terjangkau yang jadi daya tariknya. Lalu untuk menekan angka kecelakaan, sistem solar juga diubah jadi solar jatah. Dan hal ini sangat efektif, di mana driver dan kru akan lebih memilih berjalan sesuai prosedur daripada banter tapi solar nombok.
Alhasil Sinar Jaya saat ini banyak yang bilang sih keong Cipali. Jalannya pelan, disalip sama bis lain, santai aja, nggak masalah, yang penting alon-alon selamat sampai tujuan. Ya meskipun masih ada juga yang ngebut dikit-dikit, kadang kumat, kadang tobat gitu. Tapi seenggaknya Sinar Jaya yang sekarang tentu jauh lebih baik daripada Sinar Jaya zaman jahiliyah dulu. Apalagi sekarang udah ada jalan tol yang saling terhubung dan cukup memangkas waktu tempuh. Jadi nggak perlu banter-banter juga bakalan sampai di tujuan tepat waktu. Umur semakin dewasa, tentu sikap dari Sinar Jaya juga semakin dewasa dong. Biar kata pelan, Sinar Jaya juga tetap punya banyak pelanggan yang setia. Ini, meluncong ya, ini ya. Ayo balik, sobong. Langsung makan. Iya langsung makan ya. Kita nunggu maning. Oke lah, sampai di sini dulu episode ngulas bis kali ini. Coba kalian yang pernah ngalamin Sinar Jaya zaman banter-banternya boleh di-share di kolom komentar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.